akhirnya tiba juga. Jujur, aku sedikit gugup. Tapi, ini adalah kesempatan yang sudah lama aku tunggu. Semoga semua usaha dan doa yang sudah kulalui mengantarkanku selangkah lebih dekat dengan impianku. RSCM, semoga aku bisa menjadi bagian dari tempat ini. Oke, saatnya memberikan yang terbaik. Selamat pagi. Selamat pagi juga, Ibu. Silakan duduk. Baik, terima kasih. Nih, Selamat pagi dokter. Selamat datang di RSUP PM Dr. Cipto Mangkukusumo. Perkenalkan, saya Rana Putri. Saya dari bagian sumber daya manusia. Terima kasih telah hadir tepat waktu untuk mengikuti wawancara hari ini. baik, terima kasih juga Ibu Rani atas waktu yang diberikan. Perkenalkan, saya Hasna Farmasida. Saya biasa dipanggil dengan Dr. Hasna Farmasida, spesialis jantung dan pembuluh darah. Tentunya saya merasa sangat senang karena diberi kesempatan untuk melakukan wawancara di RSPN Dr. Cipto Mangunkusumo ini. Silakan perkenalkan diri Anda. Baik, saya Hasna Farmasida. Saya merupakan seorang dokter spesialis jantung dan pembuluh darah lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Negeri 11 Maret. Saya telah menangani berbagai kasus penyakit kardiovaskular baik di rawat inap, rawat jalan maupun di kondisi gawat daruratan. Saya memiliki ketertarikan dalam penanganan medis, pencegahan penyakit jantung serta edukasi kesehatan masyarakat. Kemudian saya juga pribadi yang disiplin, komunikatif serta mampu bekerja sama dengan baik dalam tim multidisiplin. Mengapa Anda memilih melamar di Rumah Sakit Cipto Mangkukusumo? Saya merasa bahwa RSCM atau UPN Dr. Cipto Mangunkusumo ini merupakan rumah sakit rujukan nasional sekaligus rumah sakit pendidikan yang memiliki penanganan medis yang sangat baik. Untuk itu, ketika harapannya saya dapat bergabung dan menjadi bagian dari sini, saya dapat meningkatkan kompetensi diri saya di lingkungan yang profesional, belajar dari tim medis yang sudah berpengalaman, serta saya dapat memberi kontribusi untuk meningkatkan kualitas penanganan kepada pasien. Baik, Dr. Hasna, sebelumnya apakah Anda pernah bekerja di rumah sakit lain? Ya dokter, saya sebelumnya sudah bekerja dan saya izin menjelaskan bahwa setelah saya menyelesaikan program pendidikan dokter spesialis jantung dan pembuluh darah di Fakultas Kedokteran Universitas Negeri 11 Maret, saya memulai karir saya sebagai dokter spesialis jantung dan pembuluh darah di Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita. Selama kurang lebih 4 tahun saya bertugas di sana dengan menangani pasien baik di rawat inap, rawat jalan maupun di pasien yang memiliki kondisi kegawat daruratan kardiovaskular. Selain dari penanganan medis, saya juga aktif mengikuti atau bersama dengan dokter dari berbagai disiplin ilmu, perawat maupun tim medis lainnya untuk memastikan bahwa setiap pasien mendapatkan penanganan secara komprehensif. Seperti itu. Apa pengalaman yang paling berkesan selama bekerja di rumah sakit jantung dan pembuluh darah di Harapan Kita? Salah satu pengalaman yang paling berkesan menurut saya adalah ketika saya menangani seorang yang berusia kurang lebih sekitar 50 tahun yang terkena atau divonis sedang mengalami serangan jantung dan shock kardiogenik. Pada saat itu kondisi pasien sangat kritis sehingga membutuhkan penanganan yang harus cepat dan juga terkoordinasi. Jadi saya dan tim medis segera melakukan penanganan awal untuk menstabilkan kondisi pasien sesuai dengan protokol kegawat daruratan kardiovaskular. Kemudian juga saya berkoordinasi dengan tim interferensi untuk segera melakukan penanganan kepada pasien tersebut yang perlu dilakukan, dan juga saya menjelaskan kepada keluarga pasien mengenai kondisi pasien, pilihan terapi, manfaat dan risiko yang mungkin dapat terjadi kepada pasien sehingga mereka dapat lebih memahami proses penanganan yang sedang dilakukan. Dengan kerjasama tim yang baik dan juga penanganan cepat, alhamdulillah pasien tersebut dapat berangsur lebih baik atau lebih stabil seperti itu. Kemudian dengan pengalaman tersebut mengajarkan saya bahwa seorang dokter spesialis ternyata tidak hanya dituntut untuk memiliki kemampuan klinis yang baik saja, tetapi juga lebih dapat mengambil keputusan secara tepat, berkomunikasi dengan empati, serta juga dapat bekerja sama secara efektif dengan tim multidisiplin. Apa kelebihan yang Anda miliki sebagai dokter spesialis jantung?
saya merasa bahwa saya memiliki kemampuan analisis klinis yang baik, dapat mengambil keputusan secara tenang dalam situasi darurat, dan juga saya lebih mengutamakan keselamatan pasien. Saya juga merasa senang ketika menjelaskan kondisi penyakit kepada pasien maupun keluarga pasien dengan bahasa yang dapat atau lebih mudah dipahami agar mereka dapat lebih tenang dan juga memahami rencana pengobatan. Oke, lalu apa kekurangan Anda? Saya merasa bahwa saya sendiri itu merupakan orang yang cukup memiliki ketelitian yang tinggi, sehingga terkadang saya merasa bahwa saya perlu waktu lebih lama untuk memastikan suatu data pasien lebih lengkap seperti itu. Kemudian tapi dengan adanya kurang saya tersebut, saya sudah berusaha untuk atau terus belajar mengelola waktu saya agar lebih efektif tanpa mengurangi ketelitian dalam bekerja. Bagaimana jika pasien atau keluarga pasien marah kepada Anda? Tentunya yang pertama saya akan tenang terlebih dahulu dan berusaha mendengarkan terlebih dahulu apa yang menjadi keluhan mereka. Kemudian setelah itu saya akan menjelaskan secara sopan, jelas, dan berdasarkan kondisi medis pasien itu sendiri. Karena saya percaya komunikasi yang baik akan membangun kepercayaan antara dokter dengan pasien dan juga keluarganya. Apa yang akan Anda lakukan apabila rekan kerja melakukan kesalahan medis? Yang pertama saya mengutamakan keselamatan pasien terlebih dahulu. Setelah pasien ditangani, kemudian saya akan menyampaikan temuan tersebut kepada rekan yang bersangkutan secara profesional dan bersedia mengikuti prosedur pelaporan yang berlaku di rumah sakit agar kejadian tersebut tidak terulang kembali. Menurut Anda, seberapa penting kerjasama dalam dunia medis? Tentunya kerjasama dalam dunia medis ini sangat penting ya menurut saya, Bu, karena penanganan tidak dapat dilakukan hanya dengan satu profesi saja. Baik dokter, perawat, maupun tim medis lainnya harus memiliki kerjasama yang baik agar pasien mendapat penanganan yang optimal. Bagaimana jika Anda harus menangani banyak pasien dalam waktu yang bersamaan? Saya akan melakukan prioritas berdasarkan tingkat kegawat daruratan pasien karena dan juga saya sesuai dengan standar operasional prosedur. Dan saya juga akan berkoordinasi dengan tim medis lainnya agar setiap pasien mendapatkan penanganan yang cepat dan juga tepat. Apakah Anda bersedia bekerja dengan sistem jadwal termasuk malam hari atau hari libur? Ya, tentunya saya bersedia, Ibu, karena saya juga memahami bahwa profesi dokter dituntut harus akan kesiapsiagaan ketika dibutuhkan dan dibutuhkan kapanpun. Baik dokter, apakah Anda memiliki ekspektasi gaji atau kompensasi tertentu? Saya memahami bahwa RSCM ini sendiri memiliki sistem remunerasi untuk sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh rumah sakit. Jadi saya bersedia untuk mengikuti kebijakan tersebut, dan menurut saya atau bagi saya kesempatan dalam bergabung, meningkatkan kompetensi, serta memberikan kontribusi terbaik kepada pasien merupakan prioritas utama. Apabila kami meminta Anda menyebutkan ekspektasi kompensasi, bagaimana? Saya memahami bahwa kesesuaian antara tingkat kerja dalam rumah sakit dengan sistem remunerasi yang ditetapkan oleh rumah sakit sendiri, tentunya saya bersedia untuk mendiskusikannya lebih lanjut dan bersedia mengikuti ketetapan yang telah dibuat. Baik, Dr. Hasna, terima kasih atas waktu dan jawaban yang Anda berikan. Apakah ada yang ingin Anda tanyakan? Ya, Ibu, terima kasih atas waktunya. Saya izin bertanya mengenai program bagaimana pelatihan atau peningkatan kompetensi bagi dokter spesialis yang ada di Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo ini. Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo ini secara rutin menyelenggarakan pelatihan, seminar ilmiah, serta memberikan kesempatan bagi tenaga medis untuk mengikuti kegiatan perkembangan kompetensi sesuai bidang masing-masing. Oh, baik, terima kasih atas penjelasannya, Ibu. Saya tambah sangat berharap sekali dapat menjadi bagian dari RSPN Dr. Cipto Mangunkusumo ini sendiri agar saya dapat memberikan kontribusi terbaik saya baik untuk rumah sakit maupun pasien. Terima kasih Dr. Hasna. Hasil wawancara akan kami informasikan setelah seluruh proses seleksi selesai. Semoga sukses selalu. Baik, terima kasih Ibu atas waktunya.
Saya izin pamit ya. Baik, selamat pagi ya. Terima kasih. Selamat pagi. Hati-hati di jalan. Selamat pagi, Mbak. Selamat pagi, Bu. Silakan duduk ya. Baik, Bu. Ini dulunya. Baik, sebelumnya terima kasih dan selamat datang di Rumah Sakit Pondok Indah. Perkenalkan, saya Hasna Farmasida, biasa dipanggil Hasna. Saya dari bagian sumber daya manusia. Jadi sebelumnya saya berharap semoga kegiatan wawancara yang kita lakukan hari ini dapat berjalan dengan lancar dan Mbak dapat menjawab pertanyaan dari saya secara santai tapi sesuai dengan apa yang ada dan jujur, dan tidak perlu panik atau cemas ya Mbak. Dengan saya bisa santai aja, jadi bisa jawab pertanyaan dengan baik lah seperti itu. Sebelumnya saya izin melihat terlebih dahulu ya. Saya sudah melihat secara singkat dari biasa dipanggil siapa Mbak? Saya biasa dipanggil Rani. Oh, Rani. Mbak Rani. Ya. Mungkin yang pertama pertanyaan dari saya langsung saja ya, tentang cerita singkat tentang diri Anda dan alasan mengapa memilih karir sebagai psikolog di rumah sakit. Sebelumnya terima kasih sudah memberikan kesempatan saya untuk wawancara di Rumah Sakit Pondok Indah ini. Sebelumnya izinkan saya perkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rani Putri. Saya lulusan psikolog dari Universitas Airlangga. Dengan minat besar yang saya miliki di bidang klinis dan kesehatan mental ini, saya memilih berkarir di rumah sakit karena ingin mempraktikkan ilmu psikologi secara langsung dalam proses pemulihan pasien secara holistik. Mungkin pertanyaan selanjutnya Mbak mengenai apa sih motivasi terbesar dari Mbak Rani sendiri ketika ingin bergabung di Rumah Sakit Pondok Indah? Saya melihat rumah sakit ini memiliki reputasi pelayanan yang sangat baik dan termasuknya ramah gitu. Lalu tim medisnya sangat solid ya. Saya ingin menjadi bagian dari tim ini untuk memberikan layanan, konsultasi dan pendampingan kesehatan mental secara profesional. Baik. Mungkin pertanyaannya juga mengenai apakah Mbak Rani pernah bekerja di rumah sakit lain sebelumnya? Sebelumnya sudah, saya pernah bekerja di rumah sakit Medika Besar. Medika apa? Medika Besar. Oh, besar. Ya. Wah, sudah berpengalaman lah ya sebelumnya ya. Saya mungkin bertanya mengenai pengalaman Anda. Mungkin bagaimana sih cara Mbak Rani ketika menemui seorang pasien yang emosional atau kurang kooperatif lah bisa dibilang? Prinsip utama saya adalah tetap tenang dan tidak akan terpancing emosi pasien tersebut. Lalu saya akan mendengarkan keluh kesah pasien tanpa memotong bicaraannya. Setelah pasien stabil, saya akan mulai menjelaskan dengan bahasa yang halus dan mudah dipahami agar pasien merasa didengar ataupun dihargai. Oh iya, baik. Untuk pertanyaan mengenai pengalaman lagi sih ya. Mungkin bisa diceritakan pengalaman tersulit yang dihadapi oleh Mbak Rani saat menangani seorang pasien atau klien yang ditemui. Tantangan terbesar saya saat mengatasi klien yang cemasnya secara dalam atau mungkin bisa dibilang nggak mau diajak ngomong sama orang lain. Itu saya yang pertama membangun rasa nyaman dulu lewat pembicaraan secara ringan. Lalu hasilnya pasien itu merasa emosionalnya berkurang atau bisa diajak berbicara, udah bisa terbuka gitu. Oke, mungkin selanjutnya pertanyaan yang bisa dibilang penting ya untuk sebagai pekerja seperti itu ya. Mungkin dari Mbak Rani apakah punya berapa sih ekspektasi gaji yang diharapkan untuk posisi yang ingin Mbak Rani tempati saat ini? Berdasarkan riset standar gaji untuk psikolog atau staf di wilayah ini, serta kualifikasi yang saya miliki, ekspektasi saya berada di kisaran 8 juta atau 9 juta ya. Namun angka ini tentu fleksibel dan terbuka untuk didiskusikan terlebih dahulu sesuai dengan benefit rumah sakit ini. Oh, baik.
Mungkin untuk pertanyaan atau wawancara dari saya sudah cukup. Terima kasih sudah bisa menyediakan atau meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan wawancara ini. Dan nanti untuk hasil wawancaranya akan diinformasikan kembali ketika seleksi sudah selesai ya Mbak. Semoga sukses dan terima kasih. Selamat datang lagi kembali dan semangat selalu. Terima kasih Ibu sebelumnya dan terima kasih. Oke, selamat pagi. Terima kasih.